Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sahidah dari kelas akuntansi PJJ S1 AK 502. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah teori akuntansi. Soal pertama, jelaskan yang Anda ketahui terkait 4 pilar standar akuntansi keuangan atau SAK yang ada di Indonesia, meliputi SAK internasional, SAK umum, SAK EP atau ETAK, SAK EMKM. Dalam hal yang poin A, entitas apa yang harus komplit dengan standar tersebut, atau publicly accountable entities atau entities without public accountability. Kemudian yang kedua, referensi atau acuan dari masing-masing standar, apakah menggunakan IFRS atau bukan. Oke, yang pertama, untuk poin A, terdapat 4 pilar utama dalam standar akuntansi keuangan SAK, yaitu yang pertama, SAK berbasis IFRS atau SAK umum. Entitas yang harus komplit, publicly accountable entities atau entitas dengan akuntabilitas publik yang terdiri dari terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI atau berencana go public. Kemudian memiliki kewajiban fidusia yang signifikan terhadap pihak eksternal. Kemudian yang ketiga, mengelola dana masyarakat seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian pada poin B, referensi atau acuan dari masing-masing standar. Pada standar ini mengacu pada IFRS atau International Financial Reporting Standard yang diterbitkan oleh IASB atau International Accounting Standard Board dengan tujuan penetapan IFRS untuk meningkatkan komparabilitas serta transparansi laporan keuangan pada tingkat global. Kemudian untuk yang kedua, ada standar akuntansi keuangan entitas usaha tanpa akuntabilitas publik atau SAK ETAP. Entitas yang harus komplit itu entitas without public accountability, yaitu merupakan entitas yang tidak mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar, kemudian koperasi perusahaan swasta dan perusahaan keluarga yang membutuhkan laporan keuangan untuk kepentingan internal atau terbatas bank seperti bank pemberi kredit. Kemudian tidak terdaftar di Bursa Efek. Referensi atau acuan dari masing-masing standar, yaitu penerapan SAK ETAP mengadopsi standar IFRS, merupakan entitas yang tidak mendapat pengakuan liabilitas serta aset pajak tangguhan. Beban pajak ditentukan sebesar jumlahnya berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku. Kemudian poin kedua, tidak ada laporan laba atau rugi komprehensif. Kemudian yang ketiga, penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud, dan investasi setelah tanggal perolehan hanya dapat menggunakan harga perolehan dan tidak ada pilihan menggunakan nilai wajar atau nilai revaluasi. Kemudian pilar ketiga yaitu standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah. Entitas yang harus komplit, publicly accountable entities atau entitas yang menjalankan transaksi berbasis syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan perusahaan lain yang beroperasi sesuai prinsip syariah. Kemudian untuk referensi atau acuan dari masing-masing standar yaitu tidak berbasis IFRS, tetapi mengacu pada fatwa DSN, MUI, dan prinsip akuntansi Islam, dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS IAI. Kemudian pilar keempat yaitu standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Entitas yang harus komplit yaitu publicly accountable entities atau entitas dengan akuntabilitas publik, tetapi dalam konteks pengolahan keuangan negara, bukan dalam konteks bisnis. Kemudian referensi atau acuan dari masing-masing standar.
SAP tidak berbasis IFRS karena dirancang untuk entitas bisnis komersial. Kemudian, SAP menggunakan basis akrual atau accrual basis sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan internasional atau International Public Sector Accounting Standard atau UFAS SAS, tetapi telah disesuaikan pada kondisi Indonesia. Kemudian untuk soal nomor 2, standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP. Untuk jawaban saya, standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia mengacu pada IFRS atau International Financial Reporting Standard. Karena SAK umum digunakan oleh entitas dan akuntabilitas publik di Indonesia telah mengadopsi IFRS sejak tahun 2012, walaupun terdapat beberapa perbedaan pada implementasi lokal. Kemudian, US GAAP tidak digunakan di Indonesia karena merupakan standar akuntansi yang hanya berlaku di AS dan disusun oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB. SAK di Indonesia disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, serta terus diperbarui dengan tujuan selaras pada perkembangan IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Kemudian untuk soal nomor 3, apakah satu standar fit for all? Untuk jawaban saya, tidak fit for all, karena satu standar akuntansi tidak bisa cocok untuk semua entitas, yang disebabkan adanya perbedaan jenis entitas, tujuan laporan keuangan, serta kompleksitas transaksi dan regulasi yang berlaku. Sekian presentasi dari jawaban UAS teori akuntansi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.